Selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Udah Selamat siang capek? menjelang sore, Bu. Lumayan capek. Lumayan sudah tapi mulai tetap capek, Bu. semangat. Jam terakhir ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Ya, Bu. Kita akan memulai pelajaran kita di hari ini. Sebelumnya silakan kalian lihat kanan kiri kalau ada sampah dan kira-kira yang tidak bersih, silakan dibersihkan dulu. Sudah, Bu. Ya, Sudah bersih, oke. Bu. Meskipun ini sudah jam terakhir, yang kedua, silahkan bajunya dirapikan dulu. Kalian tetap memakai baju rapi selama ada di gerbang sekolah. Oke, udah? Oke. Ya, Bu. Mari kita memulai pelajaran kita dengan doa. Salah satu pimpin doa? Siapa? Saya lebih suka kalau kamu sukarela ya. Saya, Bu. Oke, yuk Meta. Oke, terima kasih Meta. Terima kasih ya. Apa? Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, adakah yang tidak masuk? Sepertinya kursinya penuh, jadi pasti semua masuk ya. Masuk semua, Bu. Oke. Semua, Bu. Oke. Hari Hadir, ini Bu. kita akan belajar seperti yang kalian lihat di slide. Kita akan belajar tentang sengsara dan wafat Yesus. Sebelum kita mulai, Sandra tanya dulu deh. Ada nggak yang belum pernah merasa menderita? Tidak, Bu. Pernah merasakan penderitaan, Pasti kesedihan. pernah ya, apapun itu bentuknya ya. Banyak derita nih, Bu. Oke, Ibu. Barusan juga merasakan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sengsara dan wafat Yesus. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan bisa melihat peristiwa sengsara itu secara kritis, sehingga nanti bisa menjelaskan seperti apa sih sengsara dan wafat Yesus itu melalui kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Oke, untuk kegiatan pertama, kalian tadi kan sudah bilang, semua orang pasti pernah menderita ya. Nah, kita akan lihat dulu. Ibu akan tayangkan sebuah kisah, kenapa kok orang baik itu mengalami penderitaan. Mungkin aneh ya buat kita, orang baik kok menderita, tetapi nyatanya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Lihat baik-baik, lalu siapkan bukunya, catat hal-hal penting yang ada di video ini. Oke, kita lihat bersama ya. Baik, sudah dilihat? Sudah dicatat hal-hal penting dari video yang pertama? Ya, Bu. Sudah, Sudah, Ibu. oke. Kita akan membandingkan dengan video yang kedua. Masih sama seperti tadi, silahkan catat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Kita lihat sama-sama ya. Oke, sudah dicatat? Oke, alhamdulillah sudah dicatat ya. Yang pertama, oke, terima kasih. Dari video yang pertama kita melihat bahwa ada banyak orang mengalami penderitaan. Kita lihat juga alasannya kenapa. Lalu yang kedua, kita bandingkan dengan sengsara Yesus. Nah, kalian setelah melihat video tadi, silahkan masuk dalam kelompok. Kelompoknya berempat. Jadi kalian yang ada di meja depan silahkan menghadap ke belakang. Berempat ya. Silahkan didiskusikan dalam kelompok. Setelah menonton video tadi, lalu pertanyaan-pertanyaan ini silahkan kamu jawab dalam kelompok. Berempat ya, berempat. Oke. Ya, Bu. Waktu 15 menit untuk diskusi. Oke? Ya. Ini silahkan kamu catat soalnya apa, lalu jawabannya kamu berikan di situ. Silahkan masuk dalam kelompok masing-masing berempat dengan
teman yang ada di belakangnya. Jadi meja yang di depan, siswanya silahkan menghadap ke belakang supaya menghemat waktu kita. Baik, Bu. Udah? Oke. Sudah selesai, Bu. Oke, terima kasih. Disimpan dulu. Oke. Lalu yang kedua. Ada bagian pertama tadi, kalian sudah melihat dari video lalu mendiskusikan. Nah, bagian kedua ini, saya minggu lalu sudah pesan pada kalian untuk bawa handphone. Ada yang tidak bawa? Enggak, Bu. Bawa semua, Bu. Ada Oke, bawa, oke. Bu. Kalian yang kebetulan tidak punya kuota, bisa pakai wifi sekolah. Passwordnya Bu. saya tuliskan di papan ya. Oke. Iya, Bu. Yang perlu kalian bicarakan di dalam diskusi kelompok melalui gadget kalian, nanti saling berbagi ya jawabannya. Kamu tuliskan di sini. Ini pertanyaannya. Kamu bisa lihat dari buku yang ada, bisa cari jawabannya pakai handphone, bisa dari majalah, dan bisa dari artikel. Oke. Saya beri waktu 15 menit. Oke, masih dalam kelompok yang tadi ya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik. Sekarang, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kita ke yang ini aja. Apa pentingnya Allah memberikan penderitaan bagi manusia? Siapa mau jawab? Saya, Bu. Oke, Rosa, silakan jawab. Allah memberikan penderitaan kepada manusia agar manusia menyadari bahwa dirinya itu lemah dan membutuhkan Allah sebagai pelindung dan orang lain sebagai tempat untuk berbagi suka duka tersebut. Sekian, Bu. Pinter. Ada lagi jawaban lain? Saya, Bu. Oke. Kelompok kami. Oke, silakan. Dari kelompok kami, tadi sudah diskusi bahwa Allah memberikan penderitaan kepada manusia supaya manusia itu sadar, mau introspeksi diri, mau mengubah diri, supaya dengan adanya penderitaan, dia menjadi tahu, oh saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Oke, Bu, demikian. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukan manusia saat mengalami penderitaan? Paling mudah adalah mengaitkan dengan apa yang kamu alami setiap hari. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, yuk Heni jawab. Yang manusia harus lakukan saat mengalami penderitaan itu ya, menurut saya itu, Bu, dia harus bersabar, Bu. Sabar, tabah dalam menghadapi penderitaan yang dialami. Dan yang paling penting, menyerahkan seluruhnya itu kepada Tuhan, Bu. Oke, terima kasih. Ada jawaban lain? Atau sama? Saya coba. Oke, silahkan Meta. Berjuang, Bu, atau meminta pertolongan dari orang yang bisa menolong, Bu. Oke, berarti kalau tidak bisa sendiri minta tolong ke orang lain ya. Oke, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara manusia bebas dari penderitaan? Ada yang mau menjawab? Bu, Ya. minta pertolongan sama orang lain, Mm-mm. curhat sama Tuhan. Gitu. Bisa diulang lagi, suaranya kurang jelas. Minta pertolongan ke orang lain, kemudian ke Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Oh ya, bisa ke orang lain, bisa ke Tuhan ya. Oke, terus. Pertanyaan selanjutnya. Kapan sih manusia bebas dari penderitaan? Ya, Bu. Jawab. Ya, Ferdi. Kalau menurut saya kan, Bu, manusia itu bisa bebas dari penderitaan ada dua, Bu. Satu,
ketika dia memang sudah berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya, dia akan terbebas dari penderitaan. Yang kedua mungkin Bu, sesudah dia meninggal dunia lah Bu, bebas dari penderitaannya. Oke, ya bisa diterima secara logika ya. Betul. Apalagi kalau orang sakit berat ya, Ferdi ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, ada yang mau menjawab? Mengapa manusia harus menderita? Saya coba, Bu. Oke, Joko. Nah, manusia harus menderita. Biasanya kalau orang mau mencapai suatu tujuan atau ingin yang dicapai, pasti harus punya pengorbanan, Bu. Jadi pengorbanan itu harus ada buktinya, yaitu penderitaan gitu. Jadi untuk mencapainya itu harus jatuh bangun juga gitu, Bu. Ada Tuh, menurut prosesnya saya, Bu. ya. Iya. Oke, terima kasih. Next, kalau kamu melihat dan menemui sesama orang lain yang menderita, what are you doing? Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Ya, siapa jawab? Sebisa mungkin membantu, Bu. Ya. Caranya? Iya, Bu. Membantu, Bu. Bantu sesuai dengan apa yang dia menjadi permasalahan dia. Misalnya kalau dia sakit, mungkin kita bisa, dan mungkin kekurangan dana atau memerlukan obat-obatan, mungkin kita bisa bantu dengan itu semampu dan seikhlasnya. Oke, terima kasih. Ya, kita sekarang bergeser ke, kalau tadi kita di kehidupan yang biasa ya, kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita bergeser ke kehidupan Yesus. Peristiwa penting apa sih yang terjadi sebelum sengsara dan wafat Yesus? Yuk, jawab. Siapa? Saya, Bu. Ya, Meta. Saya tahu saya, Bu, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya ya, Bu. Oh, perjamuan terakhir. Oke, ada jawaban lain? Saya, Bu. Oke, apa Joko? Yesus dikhianati. Siapa? Dengan murid-muridnya. Apakah semuanya? Dikhianati oleh Petrus, disangkal. Oh Lalu ya, Yudas. betul ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap dan teladan Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya? Menerima dengan sabar dan ikhlas. Berani, Bu. Nggak komplain ya? Berani. Oke. Oke. Lalu yang terakhir, soal bagaimana? Oke. Teladan yang diberikan Yesus dalam menghadapi penderitaan apa sih? Sabar, Ibu. Sabar, tabah. Taat. Berani. Tahan ya. Taat dan Nggak komplain ya. Nggak lari ya. Nggak bersungut-sungut ya Bu, tahan banting. Bagus. Oke. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Terima kasih sudah cermat dalam menjawab setiap pertanyaan. Lalu, kita akan melihat sikap positif dan negatif apa sih? Kalau kita tadi sudah belajar ya dari media massa, dari handphone. Sikap positif orang dalam menghadapi penderitaan seperti apa sih? Menurut kamu apa? Sikap positif ketika kita menghadapi penderitaan. Ya, siapa mau jawab? Tidak mudah putus asa, Ibu. Tidak mudah putus asa. Oke. Ya. Menjadikan itu motivasi, Bu, untuk lebih baik lagi. Oke, baik. Ada yang negatif ketika orang menderita? Putus asa, Bu. Putus asa. Hari-hari mengeluh terus, Bu. Oh, gitu. Terlalu mengeluh ya. Oke. Lalu, Ya. apa yang bisa kita teladani dari Yesus? Tuh, ketaatannya itu Bu, taat. Taatan, ya, rendah hati, Ya. keikhlasan. Good. Jawaban yang berani, Bu. Oke. Lalu kita akan lihat sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafat itu berpengaruh nggak sih untuk kita?
ketika kita juga menghadapi penderitaan? Apa Iya, efeknya Bu. buat kita? Ada yang mau menjawab? Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya dikaitkan dengan sikap kita ketika menghadapi penderitaan? Apa bedanya? Bedanya, ya silakan, Justinus. Kalau Yesus kan Bu, dalam penderitaannya itu sebenarnya dia menderita bukan karena dirinya yang salah ya, tapi dia rela taat patuh sama hal itu. Kalau manusia Bu, dia menderita udah karena ulahnya sendiri pun semua Bu. Itu bedanya Bu. Oke. Terima Mengeluh kasih. ya Pak ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas jawaban dari kalian semua. Lalu begitu banyak yang kita dapat hari ini. Saya akan minta kamu mengisi evaluasi kegiatan kita hari ini. Link dari Google Form sudah saya kirim di grup kelas. Nanti kalian isi, mumpung kalian bawa handphone. Nanti waktunya 10 menit, setelah itu saya beri waktu untuk mengisi link Google Form berikut. Lalu nanti setelah kamu mengisi link Google Form, kamu akan saya ajak melihat nih, bagaimana sekarang ada imam yang memang membantu kita, mengajak kita bisa tahan dalam penderitaan seperti yang Yesus lakukan gitu ya. Lalu setelah kamu nanti menonton video, silahkan tulis refleksinya berdasarkan video itu dalam bukumu. Oke, paham perintahnya ya? Paham perintahnya ya? Ya, Bu. Oke. Jadi ada dua kegiatan, yang satu evaluasi mengisi di link Google Form ini, lalu yang kedua kamu akan menuliskan refleksimu berdasarkan video yang akan kamu lihat. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus. Dan saya harap apa yang kita pelajari hari ini tidak kamu lupakan, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran di minggu depan lebih baik lagi dan selalu mengingat pelajaran sebelumnya. Oke, kita akan menutup kegiatan kita. Silakan salah satu memimpin doa. Saya, Oke, Bu. Ya. Oke, Rosa, silakan. Baik. Marilah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Rosa. Terima kasih semuanya. Sama, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya yang ada di situ ya. Baik, Bu. Baik, Bu, terima terima kasih kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas penampilan dari Ibu Sandra, peer teaching-nya hari ini yang menutup seluruh dari kelompok kita. Tanggapan saya berkaitan dengan penampilan Ibu Sandra dari persiapan PowerPoint yang dibuat itu ya sudah sangat bagus, sudah mantap. Langkah-langkah yang dijelaskan juga sudah terlihat bagus dari awal, kemudian inti dan penutup. Kemudian cukup bersemangat, memotivasi semua siswanya. Hanya kalau boleh saran sedikit, videonya itu sedikit ditampilkan, tetapi memang sih tidak semuanya. Kemudian di bagian penutup, apakah tadi ada rangkuman ya? Halo, Ibu Sandra. Ada sebenarnya ketika mengaitkan sengsara Yesus dengan penderitaan kita. Hanya mungkin saya tidak mengatakan kalau itu rangkumannya. Oh iya, biasanya memang tidak bisa juga tidak dikatakan. Biasanya sih kalau di dalam kurmer kita meminta peserta didik yang menemukan rangkuman materi kita sih biasanya. Tapi itu yang sudah masuk di dalam proses itu sudah sangat baik, dan hal-hal lain sudah sangat baik. Hal-hal lain sudah sangat baik. Kita berperan aktif semua. Kemudian semangat memberikan proses pembelajaran. Jadi
tetap semangat untuk kita semua.